Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu ya dalam pembelajaran tematik. Nah, sekarang kita masuk ke tematik yang 3C ya, yaitu benda di sekitarku. Sebelum kita mulai belajar, kita baca dulu doanya terlebih dahulu, yaitu doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilman, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, sekarang dibuka buku 3C-nya, halaman, sebentar ya. Di subtema 1 ya, aneka benda di sekitarku di halaman 3. Sekarang dibuka bukunya halaman 3. Di situ ada ayo membaca. Kita lihat ayo mengamati dulu ya. Apa saja benda yang terdapat di dalam gambar? Benda apakah yang termasuk benda hidup? Benda apakah yang termasuk benda mati? Nah, jadi benda hidup itu adalah benda yang bisa bergerak dan berpindah tempat. Sedangkan benda mati itu benda yang tidak bisa bergerak dan tidak bisa berpindah tempat. Lanjut, kita ke ayo membaca. Ustazah akan membacakan percakapannya dulu ya. Bacalah teks percakapan berikut ini. Di situ ada percakapan antara Cika dan ibunya. Kita baca dulu ya, jadi kita tahu percakapan apa yang mereka bicarakan. Cika dulu yang berbicara. Bu, tadi di sekolah ibu guru menjelaskan tentang benda mati dan benda hidup. Apakah Cika sudah mengerti ya? Ibu guru menjelaskan. Sudah Bu, kalau begitu coba kamu sebutkan contoh benda hidup dan benda mati. Lalu Cika menjawab, manusia, hewan, dan tumbuhan adalah benda hidup. Batu, meja, dan kursi adalah contoh benda mati. Pintar sekali anak ibu. Sebenarnya benda itu apa sih Bu? Lalu ibu menjawab, benda itu adalah segala sesuatu di sekitar kita yang menempati ruang dan mempunyai massa, itu disebut benda. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Lalu Cika menjawab, bagaimana dengan kilat Bu? Apakah kilat termasuk benda? Meskipun kilat dapat kamu lihat, tapi kilat tidak dapat diukur massanya. Oleh karena itu kilat bukanlah benda. Nah, jadi untuk pembelajaran pertama ini kita akan mempelajari tentang benda mati dan benda hidup. Jadi kalau benda mati itu adalah benda yang tidak menempati ruang ya, dan tidak dapat berpindah tempat. Sedangkan benda hidup itu yang bisa berpindah tempat. Contohnya ada tumbuhan, ada hewan, dan manusia. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 11 ya. Insya Allah hari ini Ustazah akan hanya memberikan materi ya, tidak memberikan tugas karena kalian baru selesai ujian ya anak-anak ya. Nah, di halaman 11 itu ada juga teks percakapan antara Cika dan ayahnya. Kalau yang tadi Cika dan ibunya, sekarang Cika dan ayahnya. Ayah, aku perhatikan benda-benda di kelasku banyak yang terbuat dari kayu. Oh ya, apa saja benda-benda itu Cika? Ada kursi, meja, lemari, dan papan tulis. Oh iya, pensil yang aku pakai juga terbuat dari kayu ya? Iya benar Cika. Tahukah kamu kenapa benda-benda tersebut terbuat dari kayu? Karena kayu kuat dan keras ya? Betul, oleh karena itu kursi dapat kamu duduki atau lemari bisa menyimpan pakaian. Dan buku yang kamu bayangkan jika kursi tersebut dan buku. Coba kamu bayangkan jika kursi terbuat dari kertas karton. Tentu tidak akan kuat kamu duduki. Selain itu, apa kelebihan lain kayu ayah? Kayu juga tahan lama, bahkan jenis kayu tertentu seperti kayu jati dapat bertahan puluhan hingga ratusan tahun. Selain itu, kayu juga mudah dibentuk. Namun, selain memiliki keunggulan, kayu juga memiliki kekurangan. Apa saja kekurangan kayu ya? Kayu berat dan mudah terbakar. Selain itu, umumnya kayu diambil dari tumbuhan di hutan. Pengguna kayu yang berlebihan berbahaya bagi hutan karena dapat menyebabkan hutan menjadi gundul. Jika hutan gundul, maka dapat timbul bencana banjir dan tanah longsor.
Jenis tumbuhan apa saja yang dapat kita manfaatkan kayunya ya? Tumbuhan yang dapat kita manfaatkan batangnya tersebut tumbuhan berbatang keras. Contoh tumbuhan antara lain jati, meranti, mahoni, dan kamper. Sebagian tumbuhan ini sudah dibudidayakan, tidak diambil lagi di hutan, tapi waktu tumbuhnya sangat lama. Oleh karena itu kita harus bijak memanfaatkan kayu. Nah, jadi dari teks percakapan antara Cika dan Ayah ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita boleh menggunakan bahan-bahan dari kayu. Tapi harus dengan bijak ya, jangan terus-menerus. Karena kalau kita menggunakan kayu otomatis para pengrajin kayu itu terus-menerus mengambil atau menebang pohonnya ya. Sebenarnya boleh menebang pohon itu, tapi kita harus pilih-pilih ya atau tebang pilih. Jadi pilihlah pohon-pohon kayu yang sudah tua atau yang sudah mau mati. Jangan yang masih kecil-kecil, yang masih muda-muda itu sudah ditebang. Nah, itu tidak bagus ya, karena bisa menyebabkan hutan gundul. Kalau hutannya gundul, tidak ada peresapan air di tanah. Kalau hutan gundul nggak ada oksigen yang bagus lagi yang diproduksi oleh tumbuhan, oleh pohon-pohon yang besar. Jadi kita harus menjaga kelestarian lingkungan, jangan sampai banjir, jangan sampai tanah longsor, dan bisa mengurangi polusi udara. Karena kalau pohon-pohon besar, pohon-pohon yang banyak yang di perkotaan itu bisa mengurangi polusi udara ya anak-anak ya, karena lama-kelamaan kendaraan-kendaraan bermotor, kendaraan bermobil itu semakin banyak yang ada di Indonesia ini ya. Jadi kita juga harus menyeimbangkan alam antara tumbuhan dan polusi udaranya. Seperti itu ya anak-anak ya. Insya Allah materi yang Ustazah sampaikan ini mudah dipahami ya. Kita tutup dulu. Oh ya, hari ini nggak ada tugas ya. Seperti Ustazah bilang tadi dari pertama. Ustazah hanya memberikan penjelasan materi ya. Sekilas saja tentang benda ya. Benda di sekitar kita. Nah, jadi kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.